Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pada pertemuan ini akan dibahas mengenai komputer server. Ya. Yang selama ini kita bahas adalah komputer secara konvensional atau komputer yang biasa kita gunakan sehari-hari, baik medianya itu komputer desktop ataupun laptop. Nah, hari ini pada materi ini kita akan bahas mengenai komputer server, komputer yang memiliki kemampuan, kehandalan serta spesifikasi yang spesifik dibanding komputer-komputer lainnya. Apa itu server? Server adalah komputer yang didesain untuk memproses permintaan atau request dan pengiriman atau destinasi data ke komputer lain melalui internet atau jaringan lokal. Jadi begini, terkadang kita menghubungkan antara komputer satu dan komputer lain itu menggunakan internet. Ya, itu benar. Namun ada juga jaringan yang dibangun tapi tidak berbasis kepada offline, tapi memiliki ketergantungan kepada server sebagai media untuk penyimpanan data secara terstruktur. Ya, jadi penyimpanan datanya itu hanya ada satu di server. Nah, yang umum digunakan adalah server digunakan secara bersamaan, baik secara offline ataupun online. Ya. Nah, hal ini bisa kita rasakan. Yang pertama saat kita menggunakan Google. Ya, kita kapan saja kita bisa akses, di mana saja kita akses. Ya, jadi Google ini memiliki kapasitas server yang cukup besar sehingga tidak ada habis-habisnya. Oke. Kita akan lihat bagaimana sih server sebenarnya. Ya, di kampus TMI Amik juga ada server. Servernya itu digunakan untuk berbagai macam data, dari data aplikasi pelayanan sampai data berbasis kepada sistem. Jenis-jenis server yang banyak digunakan atau jenis-jenis server yang biasa kita gunakan, diantaranya ada server database, ya, lalu ada server aplikasi, lalu ada server email, ada server web. Nah, server database ia menyediakan layanan koneksi untuk menyimpan, mengatur, mencari data pada perusahaan. Sebuah server aplikasi juga disebut dengan middleware. Jadi ada komputer itu yang besar, mainframe atau superkomputer, ada yang server juga, PC yang dirancang sebagai server. Ada server dedicated, jadi server yang dibuat oleh pabrik atau perusahaan, langsung perangkat di dalamnya semuanya berwujud pada server. Nah, kebanyakan nanti yang kebanyakan user membangun server dengan menginstal komputer berbasis sistem operasi berbasis server. Jadi udah jadi server. Ya. Nah, nanti kita akan bahas bagaimana server PC server dan server dedicated. Apa itu sebenarnya? Jadi server ini semacam lem lah, dia merekatkan semua sistem pada lingkungan runtime dan untuk aplikasi mengkoordinasi dengan mulus antara aplikasi dan database. Jadi ada aplikasi, ada database. Aplikasinya itu bisa diakses oleh multitasking banyak orang, lalu database-nya itu bisa hanya ada satu tapi bisa diakses banyak, penyimpanannya hanya satu tapi bisa diakses oleh orang banyak. Nah, server lah pengikatnya seluruhnya. Tanpa server, email tidak akan terkirim. Jenis server lain yang banyak digunakan seperti ada File Transfer Protocol atau FTP, ada print server, ada server proxy, ada server file, ya, ada server name domain.
serta masih banyak server lagi. Kita akan lihat server yang paling populer aja. Yang paling populer itu ada web server. Ya, web server. Jadi web server itu sebagaimana yang kita gunakan akses di internet itu adalah web server. Jadi menampilkan segala macam identitas profil perusahaan. Kita bisa akses interaktif, kita bisa akses pasif, kita bisa akses. Nah, ini dia server semuanya. Dikemas dalam bentuk domain. Biasanya ada namanya, contohnya stemic, amic, rio.ac.id atau sar.ac.id. Ini masuk ke kategori web server. Ya, kita dalam mengeksplorasinya kita biasa menggunakan browser. Jadi awal kita sudah pada materi sebelumnya kita sudah bahas browser. Browser itu ada Chrome, ada Firefox, ada Internet Explorer, ya masih banyak lagi ya. Ada server email. Server email ini memfasilitasi pengiriman dan penerimaan email. Jadi kalau umpamanya di kampus kita mengelola satu email berbasis kepada identitas daripada kampus, contohnya Dwi Haryono @stemicamicrio.ac.id atau Dwi Haryono @sar.ac.id. Nah, untuk servernya sendiri itu dikelola oleh kampus. Ya, jadi apabila nanti server tersebut down, maka email tersebut tidak dapat mengirim dan menerima pesan. Oke, lalu ada lagi server FTP, File Transfer Protocol, mendukung pemindahan file melalui alat protokol. Ya, server diakses dari jarak jauh melalui klien FTP. Jadi bagaimana pengiriman data diatur sedemikian rupa sehingga apa yang menjadi tujuan kita bisa disampaikan kepada penerimanya. Ya, jadi banyak lagi server yang bisa kita manfaatkan di lingkungan kita tergantung daripada kebutuhannya. Kalau kita butuhnya satu printer bisa diakses rame-rame, itu namanya print server. Ya, print server. Jadi server printer yang digunakan pada salah satu komputer dan yang lain lagi. Kita lihat ya, di sini ada beberapa kelebihan dibanding komputer lainnya. Ini dia. Ini hardware yang terdapat pada server. Ini Bapak akan tampilkan yang utama saja. Biasanya kita memandang fisik daripada komputer yang konvensional itu adalah standing, jadi berdiri dia. Kalau yang di komputer server itu seperti ini dia. Nah, merebah gini dia. Lihat motherboardnya. Tidak sama dengan motherboard yang ada pada komputer biasanya. Ya, ini ada banyak memori. Ini prosesornya ada 2. Nah, ini dia. Ini prosesornya. Mereknya yang lazim digunakan merek Xeon prosesor. Nah, ini dia. Ya. Jadi kelebihan daripada komputer konvensional atau klien dibanding komputer server adalah komputer server memiliki kecepatan pemrosesan data yang cepat, pengiriman data yang cepat, ketahanan digunakan 24 jam nonstop ya, dibanding dengan komputer lain. Nah, makanya dia menggunakan 2 prosesor. Jadi bukan dual prosesor, tapi memang prosesornya ada 2 di dalam satu motherboard. Ini adalah spesifikasi daripada server. Ya, bisa dilihat spesifikasinya. Ini sebenarnya belum harga yang maksimal dari satu server. Jadi ada, tadi kita bisa lihat ada 2 prosesor. Nah, sekarang kita bisa juga lagi menambah, apakah 3, apakah 4. Ya, prosesornya bisa banyak di situ. Cuman kan harganya lebih mahal dibanding dengan yang 2 ya. Di sini prosesornya mereknya Xeon. Ya, Intel ada chipset server board 16 GB menggunakan DDR3 untuk RAM, harddisknya 1 TB,
Di sini pakai DVD dual. Nah, ini mungkin masih bentuknya rakitan ya. Rakitan, tapi sudah memiliki kemampuan sebagai server, yaitu server. Apakah ini server dedicated, original, atau PC server yang dirakit perseorangan. Ya, ini dia. Atau bukannya dirakit sebagai server, tapi komputer yang ada diinstal menggunakan aplikasi berbasis OS-nya server. Nah, ini dia ya, bisa pakai Linux, bisa pakai Microsoft Windows 2000 server ya, jadi 2000 server dan macam-macam lah bisa digunakan. Oke. Kita akan bandingkan, ada dua motherboard yang pertama adalah client, motherboard kedua adalah server ya. Ini nanti bisa dilihat ya, di sini ada AT konektor, ini ada soket untuk prosesor, ada chipset, ada RAM ya, ini ada port untuk input output, ada BIOS, ini ada slot ya, ini ada slot PCI, ada AGP. Biasanya AGP untuk PGA, LPT 1 ya, biasanya untuk port serial. Ini COM ini untuk input output juga. Ini konektor untuk keyboard ini. Nah, ini ada di sini nih, saya lihat ya. Kita bisa perhatikan di sini ada beberapa baris untuk RAM dan satu untuk prosesor. Kita akan pindah ke motherboard server. Lihat di sini ada dua soket yang digunakan untuk slot prosesor. Nah, masing-masing memiliki RAM, masing-masing ada RAM-nya. Lalu ada soketnya, ada chipset ya. Nah, ini ada I/O-nya di sini. Nah, ini membedakan. Yang membedakan antara client dan server itu adalah pada prosesornya. Jadi prosesornya itu bisa ditanam 2, 4, 6, 8 tergantung daripada kemampuan budgeting kita ya. Sehingga dia dalam mengolah data, request, transmit data itu bisa lebih cepat. Jadi bukan dual, tapi originalnya ada dua prosesor yang ada di dalam motherboard. Nah, secara umum penggunaan server ada pada topologi di bawah ini ya. Ada client, ada server. Jadi nanti kalau ada pertanyaan, server client ya, akronimnya. Jadi server itu induknya, klien itu anaknya, gitulah kurang lebih. Ini berbasis kepada topologi star. Baik, untuk komputer server, Bapak punya tugas, yaitu Anda diminta untuk membandingkan 4 komputer server berbagai spesifikasi. Jadi Anda cari aja di internet ya, atau di mana saja, boleh juga Anda cari, ada di literatur atau di majalah segala macam. Lalu Anda bandingkan dari 4 itu, Anda ranking lah mana yang terbaik, 1, 2, dan 3, dan 4. Mengapa dia? Nah, itu penting nanti bagi Anda untuk menganalisa dari 4 komputer ini ya. Oke. Mungkin itu saja pada pertemuan kali ini. Tentu Bapak tidak bosan-bosannya menghimbau untuk pertama, tetap semangat dalam belajar. Yang kedua itu inilah pandemi COVID-19 yang mengharuskan kita untuk saat ini melakukan aktivitas itu kebanyakan secara daring atau online. Demikian saja dari Bapak.
Silahkan kalau ada yang ingin bertanya nanti bisa ditulis di chat WA Group. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.